Kedatangan Yesus yang kedua untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Pertama, apakah bumi akan musnah? Ya. Tapi musnah di situ harus dipahami. Kan Tuhan akan menciptakan langit dan bumi yang baru. Nah, langit dan bumi yang barunya, apakah yang lama ini dimusnahkan lalu Tuhan bikin ciptaan baru? Ataukah langit dan bumi yang lama ini diperbaharui? Nah, ini memang studi yang panjang di dalam eskatologi doktrina akhir zaman. Saya sudah mengkhotbahkan itu. Saudara tinggal cari di YouTube khotbah saya, Second Coming of Christ, khotbah seri akhir zaman. Saya khotbah 24 seri tentang akhir zaman. Sudah membahas ini dan saya sampai pada kesimpulan, langit dan bumi yang baru itu bukan langit lama ini dan ini dimusnahkan lalu Tuhan bikin baru, tidak, tapi diperbaharui. Sama seperti saudara ini manusia lama, sekarang dalam Kristus saya sudah manusia baru. Manusia baru itu bukan berarti saudara dihilangkan lalu Tuhan bikin orang baru, tidak. Saudara yang sekarang ini masih sama dengan saudara yang dulu, hanya sudah diperbaharui. Ya, apakah akan ada orang yang tetap hidup waktu kedatangan Yesus? Ya iya loh. Karena waktu Yesus datang di awan-awan kan kita menyongsong dia di angkasa. Ada pertemuan di udara. Waktu Yesus datang di awan-awan, kuburan terbuka, orang mati bangkit. Orang mati yang bangkit itu yang terangkat lebih dulu menyongsong Tuhan di angkasa. Itu kloter pertama. Kloter kedua yang masih hidup. Itu kloter kedua menyongsong Tuhan di angkasa. Bagaimana dengan orang sudah mati sebelum Yesus datang? Apakah mereka akan dibangkitkan? Ya. Dan dihakimi bersama dengan masih hidup? Ya. Semua orang akan dibangkitkan dan dihakimi. Sedangkan pendeta katakan ketika orang mati sudah masuk surga neraka. Yang masuk surga dan neraka saat mati itu baru jiwa atau rohnya. Tubuh belum. Saat kedatangan Yesus kedua kali, tubuh dibangkitkan, lalu dihakimi. Dihakimi untuk apa kalau sudah pasti masuk surga? Yang tidak percaya dihakimi untuk menentukan tingkatan mereka dalam neraka. Karena orang masuk neraka tidak sama rata. Ini sudah saya bahas tadi siang di gereja. Yang bikin dosa banyak, yang dosa sedikit kan harus beda. Walaupun sama-sama masuk neraka. Yang dosa banyak dapat neraka lebih panas. Ya, begitu kan? Tapi yang masuk surga juga itu, kita tidak masuk surga tidak sama rata. Di surga juga ada tempat yang berbeda. Tadi siang sudah saya tunjukkan ayatnya. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah dari hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil dan mengajarkan demikian pada orang lain, dia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Masuk surga, tapi tempatnya paling rendah. Siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah dan hukum Taurat, dia akan menduduki tempat yang tinggi di surga. Berarti ada beda-beda dong. Yang rajin melayani, upahnya banyak. Yang malas, upahnya sedikit. Sekarang ini, saudara melayani, tapi kelihatannya kok gak dapat upah ya? Ya sabar, upahnya baru dibayar saat penghakiman terakhir. Tuhan hitung semua. 1 Korintus 15:48, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan hitung semua.